تسليما كثيرا. أما بعد, jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ini sesi kedua bahasan dari hadis innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imri'in ma nawa. Wa man kanat hijratuhu ila Allahi wa rasulihi fa hijratuhu ila Allahi wa rasulihi. Wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaihi. Hadis ini diletakkan oleh banyak para ulama, di antaranya Imam Bukhari, wabil khusus Imam Nawawi. Di semua kitab-kitabnya diletakkan nomor pertama untuk mengingatkan para penuntut ilmu, kaum muslimin secara umum, agar mengikhlaskan niat di dalam beribadah, dalam seluruh aspek ibadahnya. Dan muallif kitab ini, beliau membuat bab niat, dan itu dikelompokkan kepada kelompok kitabul iman. Jadi nanti ada kitabul iman itu, nanti babnya bab niat, lalu setelah ini bab tentang iman, Islam, iman, ihsan, dan seterusnya, bab tentang rukun Islam. Cuman yang menarik, kenapa bab niat ini dimasukkan ke dalam kitabul iman para jemaah? Ya, karena iman itu menurut akidah ahli sunnah wal jamaah adalah harus dibangun di atas 5 pondasi. Beda dengan akidahnya khawarij dan akidahnya murji'ah. Jadi kalau ahli sunnah wal jamaah itu membangun iman di atas 5 pondasi. Pondasi pertama qaulun bil lisan. Pondasi kedua wa'tiqadun bil janan. Pondasi ketiga wa amalun bil arkan, yakni ucapan lisan, keyakinan hati, dan amalan anggota badan. Pondasi keempat, nah ini yang tidak atau yang diselisih oleh sebagian kaum ahli bid'ah, yaitu yazidu bi ta'atir rahman, bertambah dengan ketaatan kepada Allah ar-Rahman. Yang keempat, yang kelimanya wa yanqusu bi ta'atis syaitan atau bil maksiyah. Yang kelimanya adalah berkurang iman itu dengan sebab mentaati syaitan atau dengan sebab maksiat kepada Allah. Kalau menurut khawarij, iman itu hanya dibangun di atas 3 saja, yaitu ucapan lisan, keyakinan hati, amalan anggota badan. Tapi mereka mengatakan tidak bertambah, tidak berkurang. Jadi kalau ada orang Islam berbuat maksiat lalu mati belum tobat, maka imannya itu bukan kurang, tapi lenyap. Kalau orang yang imannya lenyap berarti kafir. Kalau kafir berarti di neraka kekal abadi, tidak keluar selama-lamanya. Ini akidah khawarij. Di antara cirinya adalah mengkafir-kafirkan orang Islam berbuat dosa, mengkafir-kafirkan pemerintah, penguasa yang berbuat dolim karena membuat hukum atau berhukum dengan hukum yang bukan hukum Allah, dan mengkafirkan pula seluruh rakyat yang tidak mengkafirkan pemerintah. Jadi mengkafirkan dengan konsekuensi seperti itu. Ini khawarij. Adapun murji'ah, mereka yang tidak memasukkan amal di dalam penamaan iman. Jadi ada yang mengatakan iman cukup di hati, ada iman cukup di lisan, ya. Jadi tidak memasukkan amal. Ini namanya akidah murji'ah, berjamaah. Akidah murji'ah tidak memasukkan amal, yakni disebut murji'ah diambil dari kata al-irja, ay at-ta'khir, mengakhirkan, yakni mengakhirkan apa? Ta'khirul amal an musammal iman, mengakhirkan amal terhadap penamaan iman. Ya. Sehingga mereka disesatkan oleh para ulama dengan sebab ini. Karena kalau iman cukup di hati, apalagi cukup di lisan, ini bahaya sekali. Iman cukup di lisan, yakni bahkan mereka tegas, yaitu diantaranya kelompok yang disebut dengan Karomiyah namanya. Pencetusnya namanya Muhammad bin Karom, ya. Tahun sekitar 250 matinya. Ini hidup di zaman tabi'in. Mencetuskan pemahaman sesat tentang iman, yakni iman cukup qaulun bil lisan walau lam yusaddiq bi qalbihi. Cukup ucapan lisan saja. Ini orang kalau mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, itu sudah dia mukmin walaupun enggak membenarkan dalam hatinya. Lah itu kalau menurut konsep Quran, orang yang mengucap la ilaha illallah Muhammad Rasulullah atau orang yang mengikrarkan iman dengan lisan namun hatinya tidak
Kata Allah, "Wa minan nasi man yaqulu amanna billahi bil yaumil akhir wa ma hum bimumin." Ya, apalagi yang paling parah Murji'ah ini adalah Jaham bin Safwan. Iman cukup ma'rifatullah, kenal Allah mukmin, tidak kenal Allah kafir. Lah kalau cuma kenal iblis kan kenal Allah cuma. Bahkan iblis itu meyakini kalau yang menciptakan, menghidupkan, mematikan adalah Allah. Abu Jahal juga demikian. Berarti konsekuensinya iman versinya Jahmiyah, Jaham bin Safwan adalah berarti orang kafir, Fir'aun itu mukmin. Ada lagi yang paling ringan dari Murji'ah berjamaah adalah para ulama menyebut Murji'ahnya para ulama ahli fikih dari negeri Kufah yang digawangi oleh gurunya Imam Abu Hanifah namanya Hamad bin Abi Sulaiman, termasuk Imam Abu Hanifah. Yani yang mereka satu poin ini saja yang berselisih dengan ahli sunnah. Maka Imam Abu Hanifah itu enggak dibid'ahkan para ulama, tetap beliau ulama ahli sunnah, imam ahli sunnah wal jamaah. Karena walaupun keliru ya, tergelincir di poin iman, tapi akidah-akidah yang lain tidak ada beda dengan ulama-ulama yang lain. Hanya poin iman. Dan itu pun mereka menyatakan amal itu memang bukan dari bagian iman, tapi katanya kewajiban, tuntutan iman. Jadi sebenarnya ya rodok mirip-mirip dengan ahli sunnah. Makanya ulama menyebut Murji'ahnya ahli sunnah. Murji'ahnya ahli sunnah. Ya artinya Imam Abu Hanifah dan kelompok mereka yang disebut dengan ahli fikih Kufah, ya, yang ulama menyebut Murji'atul fuqaha, Murji'ahnya para ahli fikih, itu memang tidak dikeluarkan dari ahli sunnah, jadi apalagi dikafirkan tidak. Ya, cuman tersesat, terkeliru di poin ini, di poin iman ini. Jadi kata mereka iman adalah ucapan lisan dan keyakinan hati. Terus amal. Amal itu kata mereka matlubul iman, tuntutan iman, kewajiban iman amal itu. Tapi bukan bagian dari iman amal itu. Nah, perkataan ini loh yang dipermasalahkan oleh para ulama. Karena ucapan ini jelas bertentangan dengan Quran, bertentangan dengan sunnah. Karena amal bukan bagian dari iman. Sementara dalam banyak ayat Allah menyatakan, ya, contoh di awal surah Al-Anfal jemaah, Allah menyebut tentang iman. Lalu apa itu iman? Allah menyebut aqimus shalah wa yuqimunus shalah, mendirikan salat, mengeluarkan zakat, itu iman. Bahkan Nabi menyebut dalam hadis iman itu apa? Imatatul adza anit thariq, selemah-lemah. Ya. Wa adnaha, yang paling rendah dari derajat tingkatan iman adalah membuang gangguan dari jalan. Nabi menyatakan itu iman. Apa itu? Ucapan lisan bukan, keyakinan hati bukan, tapi itu aksi anggota badan kan, membuang gangguan di jalan. Nabi menyebut iman. Yang lebih tegas lagi Allah dalam Quran para jemaah. Kata Allah ketika para sahabat salat menghadap ke Baitul Maqdis. Jadi kiblat dulu kaum muslimin sebelum dirubah oleh Allah ke Ka'bah, itu kiblatnya satu kiblat dengan Yahudi, satu kiblat dengan Nasrani, yaitu ke Baitul Maqdis, ke Palestina. Dan Rasul tidak suka. Tapi beliau mudah-mudahan selalu menengadahkan wajah beliau ke langit. Kenapa ke langit? Karena Allahnya di sana, Allahnya di atas sana. Jadi Nabi enggak nunduk goleh-goleh Allah, enggak. Rasul selalu ke atas. Ya Allah, pindahkan ya Allah kiblatnya ke Mekah, karena enggak mau sama dengan Yahudi Nasrani. Selama 18 bulan berjamaah. Kemudian setelah itu baru Allah kabulkan harapan Nabi, keinginan Nabi untuk berkiblat akhirnya ke mana? Ke Ka'bah. Kata Allah, fawalli wajhaka syatral masjidil haram, maka palingkan Muhammad wajahmu. Perhatikan lafaznya syatral. Syatral yakni ke arah Masjidil Haram. Jadi orang yang di luar Masjidil Haram, apalagi di luar negeri Mekah, salat itu yang penting mengarah jemaah. Yang penting mengarah ke Masjidil Haram. Kalau yang di luar negeri Mekah, yang penting mengarah ke negeri Mekah. Tidak harus plek, karena mustahil. Apalagi jarak jutaan kilo, tidak mungkin. Jadi tidak perlu. Yang penting kita ini arah Mekah itu arah barat, selesai. Setiap masjid yang mengarah ke barat itu sudah betul kiblatnya. Tidak usah bingung-bingung kayak sampai karpet diputar gitu jemaah. Sampai gini sholatnya gini. Lah biar yang penting ke barat. Nek ke timur itu baru aliran sesat.
Itu baru, itu pengikutnya Ahmad Musaddiq baru itu yang kiblatnya ke situ, atau Lia Edan. Kalau pengikut Nabi Muhammad selama ke barat itu sudah betul. Mana dalilnya? Syekh Fauzan berfatwa, dalilnya adalah Nabi bersabda kepada penduduk Madinah. Kata Nabi, "Ma bainal masyriq wal maghrib." Ma baina al-masyriq wal maghrib. Arah antara barat dan timur, wahai penduduk Madinah, bukan untuk orang Indonesia ini, untuk penduduk Madinah, itu adalah kiblat kalian. Yang penting arah antara barat dan timur. Kalau kita ini berarti arah antara utara dan utara dan selatan itu kiblat kalian. Seolah seperti itu. Ya jemaah. Ya tapi kalau memang pakai kompas, plek persis itu juga afdal. Tapi selama menghadap ke barat itu sudah benar. Nah, ketika diarahkan para jemaah ke arah ke arah Ka'bah, para sahabat datang kepada Nabi bertanya, bingung. Bagaimana nasib saudara-saudara kita yang dulu solat menghadap ke Baitul Maqdis? Apa solat mereka sah? Sekarang kan Allah rubah hukum. Sebenarnya sah tidak jemaah? Ya sah, karena dulu sebelum dihapus hukum itu berlaku jemaah. Hukum tidak lagi berlaku ketika sudah dirubah oleh Allah. Sebenarnya cuma ingin yakin. Maka para sahabat nanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, kaifa bi ikhwanina alladzina yusalluna ila Baitul Maqdis?" Wahai Rasulullah, bagaimana nasib saudara-saudara kita yang meninggal dunia, yang dulu solatnya ke Baitul Maqdis, belum sempat sekarang ke arah Ka'bah? Maka Nabi tidak jawab. Nabi tidak jawab. Yang menjawab adalah Allah Subhanahu wa taala, yaitu menurunkan firman-Nya surah Al-Baqarah ayat 143. Kata Allah, "Wa ma kana Allah liyudhi'a imanakum." Perhatikan lafadznya, Allah jawab, yang ditanyakan kan salat jemaah. Yang ditanyakan kan salat. Wahai Rasulullah, salat saudara kami ini gimana? Sah tidak itu? Yang menghadap ke arah Baitul Maqdis. Allah jawabnya dengan apa? Allah tidak menyia-nyiakan iman kalian. Oh. Allah sebut salat berarti apa? Iman. Ini menunjukkan akidah ahli sunnah wal jamaah demikian kokohnya dalam penetapan iman itu adalah, maka amal bagian dari iman. Salat itu iman, ngaji itu iman. Makanya kalau iman cukup di hati, ini bahayanya apa jemaah? Banyak pelaku maksiat, mereka berdalih dengan iman penting di hati, sehingga maksiat tidak sholat tidak apa-apa. Sampai ada orang yang ibu-ibu tidak pakai jilbab apa? Tidak apa-apa, kan hati sing dijilbabi. Tapi jilbabi hati itu jemaah. Sing penting kan sudah jilbabi hatinya katanya. Lah, perempuan tidak pakai jilbab menunjukkan imannya bermasalah. Karena berjilbab, menjilbabi tubuhnya itu menunjukkan iman. Salat kita ini menunjukkan iman. Allah yang menegaskan. Ya. Oleh karenanya di poin ini yang menarik, muallif memasukkan niat kepada kitabul iman, karena niat adalah amalan hati cuma niat itu. Dan ini ijma' ulama. Imam Nawawi mengatakan, wa ijma'ul ulama anna niyyah mahalluhal qalb. Imam Nawawi mengatakan ijma' para ulama bahwa tempat niat itu di hati. Tempat niat. Maka orang yang membaca usolli dalam niat salat, atau nawaitu ketika wudu, atau nawaitu ketika puasa, itu sebenarnya dalilnya adalah dua saja. Satu dalil akal, yang kedua dalil qiyas. Yani secara akal katanya untuk menguatkan hati. Jemaah. Jadi orang yang baca usolli tetap yang diperhatikan oleh Allah bukan lisannya tapi hatinya. Sehingga orang dah baca usolli pun itu yang benar. Tidak harus kita lafadzkan. Maka talafud bin niyah, ya para jemaah, ini masalah yang tidak disepakati. Yang disepakati adalah yang di hatinya ini. Ya. Jadi talafud bin niyah itu tidak dikerjakan oleh hatta imam yang 4 para jemaah. Imam yang 4 tidak melafadzkan niat, baik salat, baik puasa, baik haji dan yang lainnya. Maka yang betul adalah, atau yang dianggap adalah apa yang ada dalam hati. Terus yang kedua, dikiaskan ya talafuz binat ini dengan haji. Jadi dikiranya Nabi Muhammad ketika ihram itu apa jemaah? Ihram itu adalah niat masuknya ke dalam ibadah haji dengan mengikrarkan, itu ihram, dengan mengikrarkan ihlal, dengan mengikrarkan labbaik Allahumma umrah. Maka kata Imam Syafi'i harus dikeraskan. Dan ini juga dalam sunnah Nabi harus dikeraskan.
ikrarnya itu. Jadi labbaik Allahumma umrah di tempat miqat atau labbaik Allahumma hajjan di tempat miqat itu bukan niat, itu ihlal, itu ikrar sebagaimana dalam salat ikrarnya Allahu Akbar. Takbir maka disebut takbiratul ihram. Sama hanya haji ada ihramnya, ihlal ihram. Salat ada takbir ihram. Jadi niatnya tetap di hati semuanya. Nah, di antara kesalahan dari sebagian ulama Syafi'iyah, kesalahannya dikiaskan salat kepada haji, dan juga kias seperti ini tidak benar. Karena haji itu datang belakangan, jemaah. Sementara salat kan awal, bahkan di Mekah turunnya salat itu. Sehingga tidak pakai kias dalam hal ini, tidak pula dalil akal, tapi dalil harus dari nas bahwa Nabi, para sahabat, para imam yang 4 tidak melafadzkan niat. Terus kalau yang melafazkan niat bagaimana? Ya jatuhlah kepada hal-hal yang tidak dicontohkan oleh Nabi, hanya hasil dari ijtihad saja. Maka lebih selamat kita niat dalam hati. Dan ini sudah kita sampaikan di pertemuan yang lalu para jemaah. Baik. Terus yang kedua, hadis ini innamal a'malu binniyat, ya. Hadis yang dari sini ulama mengambil sebuah kaidah, yang mana kaidah ini berlaku dalam semua hal, dalam tauhid, dalam ibadah, dalam muamalah. Jadi segala sesuatu tergantung apanya? Tergantung niatnya. Dalam jual beli juga gitu. Walaupun orang dalam jual beli ngomongnya, lisannya ngomongnya minta, tapi kalau niatnya beli itu sah jual belinya. Walaupun ngomongnya minta, Bu, minta nasi pecel 10. Ini uangnya 100.000. Minta, ngomongnya minta aja, Mas. Itu akad jual beli itu sah tidak, jemaah? Bu, minta nasi pecel 10, minta. Ini uangnya 100.000. Itu jual beli sah tidak? Al-jawab sah. Karena al-ibrah bil haqa'iq. Yang penting ibrah itu yang jadi patokan adalah niat. Niatnya kan jual beli. Dan kita paham. Orang yang jual nasi pecel juga paham walaupun ngomongnya minta. Jelas jemaah? Maka ini yang dimaksud dengan rukun jual beli 2. 1 al-ilmu. Yang kedua rukun jual beli adalah ridha. Ridha itu para jamaah sekalian. Kalau dalam mazhab jumhur, beda kalau dalam mazhab Syafi'iyah. Kalau dalam mazhab jumhur, ridha itu para jamaah diketahui dengan maknanya, yakni mengetahui. Dengan ilmu, tahu. Kalau dalam mazhab Syafi'i, tanda ridha itu harus lisan diucapkan ijab dan qabul dalam mazhab Syafi'iyah. Jadi kalau beli barang menurut mazhab Syafi'iyah itu harus ada ijab qabul. Kalau tidak ada, tidak sah. Ini memberatkan pada jemaah, apalagi kalau Rasulullah SAW ada berbagai macam barang. Itu nanti kalau dalam mazhab Syafi'iyah, kalau di kasir itu kita satu keranjang itu coba ambil beras, Mbak kasir saya beli beras 7.000 dibayar kontan. Kata kasir saya terima uangnya 7.000 dibayar kontan. Ambil odol, ambil ini. Apalagi sekarang di airport cuma saya kalau di airport ada lemari minuman nih cuma nanti ada untuk masukin uang cuma ya. Nanti kita masukin uangnya, nanti pijit tombol apa mereknya, pijit nanti keluar. Nah itu kalau dalam mazhab Syafi'i tidak sah itu jual beli seperti itu. Karena mana? Ijab qabul, tanda ridhonya. Ya. Jadi pijit harusnya kita ngomong mesin saya beli Coca-Cola 10.000 dibayar kontan. Nek mesin menengai tidak sah. Tapi nek mazhab jumhur itu sah ya, karena maklum diketahui. Ya. Maka sah jual beli mu'atah. Mu'atah itu hanya saling menjulurkan tangan tanpa ngomong sedikit pun. Ini mazhab jumhur. Ya. Maka dalam hal ini bermadhab yang betul adalah kita tidak mengaitkan madhab pada seluruh permasalahan, tapi kita bermadhab harus memilih yang kuat kita ambil, yang lemah maka kita meninggalkannya, termasuk dalam masalah ini. Baik. Jadi di dalam jual beli, di dalam masalah muamalah, masalah ibadah, maka yang menjadi tolak ukur niatnya jemaah. Contoh para jemaah sekalian, dulu orang-orang jahiliyah itu suka mendihar istrinya. Mendihar istri itu dengan menyatakan haramnya istri baginya dengan mengatakan kamu seperti zuhr, seperti punggung ibuku.
Ini kamu seperti mahramku, jadi aku haram. Itu tidak boleh, itu tidak cerai itu jemaah, tapi itu tuh diharamkan dalam Islam. Dan kalau mau jima dengan istri kita harus membayar kafarat dihar. Tidak boleh dihar itu, sehingga dihalalkan dengan bayar kafarat. Nah sekarang kebiasaan masyarakat Indonesia memanggil istrinya dengan panggilan mahramnya, misalnya ummi, ya, ibu, atau dek, atau mamah, itu kan mahramnya. Apakah menjadi hukum zihar di situ? Al-jawab tidak, karena tergantung apanya? Niatnya. Yani dia lisannya mengatakan istrinya sebagai mahramnya, itu panggil ummi atau ibu, ya. Ya kan suami panggil istrinya kan gitu ya, Bu, Mah. Itu kan hanya apa? Hanya memanggilkan untuk anak-anaknya saja. Niatnya tidak mendihar, maka tidak jatuh. Ya jemaah, jadi tergantung niat. Ini kaidah yang sangat luar biasa. Yani segala sesuatu tergantung niatnya. Nah kemudian dari hadis ini kita akan bahas, para jamaah sekalian, sebagian ulama mengatakan al-muwafaq man ja'ala adatihi ibadah wal khasir man ja'ala ibadatihi adah. Dibalik. Jadi orang yang mendapat taufik itu bahwa menjadikan adat kebiasaannya, makan minumnya, tidurnya sebagai ibadah. Sebaliknya orang yang merugi adalah menjadikan ibadahnya sebagai adat kebiasaan. Sholatnya kayak adat aja, sudah tidak ada ruhnya. Jadi kita harus dibalik. Tidur kita, makan kita, yang pun masalahnya mubah, bahkan memberi nafkah kepada istri kita jemaah bisa bernilai sedekah kalau menghadirkan niat. Maka mari hadirkan niat. Tidur kita nih, hadirkan niat. Sarapan kita nih, makan malam kita nih, supaya kita kuat. Contoh, kita makan tadi supaya ngaji nggak ngantuk jemaah. Ini saya mau ngaji nih pada maghrib. Biasanya naik lapar ngantuk, atau sebaliknya malah naik kenyang ngantuk. Artinya supaya kuat, maka penuntut ilmu, saya sarankan ke santri-santri saya, antum santri-santri saya sarankan ini, antum kalau dengan puasa menjadi lemah, belajar kurang gairah, kurang begitu masuk di otak ilmu, jangan puasa. Karena tidak lebih afdal puasa dibandingkan dengan menuntut ilmu. Maka santri saya jarang yang puasa, jarang sekali. Enggak dianjurkan memang, karena nanti akan kasihan, lemah para jemaah. Hafalan tuh butuh, bahkan kasihan. Santri saya itu di pondok jemaah, itu makan sehari-harinya sederhana saja. Yani sayur, tempe, yani jarang, seminggu sekali ada yang ini, alhamdulillah ada ayam, daging. Apalagi sudah begitu, sudah kurang gizi, vitamin kurang, puasa pula lagi. Ya, maka nggak disarankan. Nah kalau makan kita, minum kita tujuannya demi untuk menegakkan punggung agar kita kuat ibadah, maka makan minum tadi yang asalnya mubah menjadi ibadah. Jelas? Kemudian ada lagi pembahasan tentang hilah dalam masalah niat. Haram fima zahiruhu mubah. Membuat sarana untuk menuju kepada yang haram yang nampaknya halal. Contohnya, saya beri contoh yang mudah. Pengantin baru yang nikah di bulan Ramadan, pengantin baru yang kawin di bulan Ramadan, dia bingung ingin bulan madu tapi kan haram karena puasa. Akhirnya dia ngajak istrinya safar ke, dia orang Surabaya, dia ayo kita safar nang Lamongan. Lamongan kan wis dianggap safar enggak cuma kalau Surabaya Lamongan safar. Bahkan Malang pun sebenarnya safar. Surabaya Malang itu sudah boleh cuma kosong. Baik. Untuk apa mas? Ya kita kan safar, musafir nanti boleh makan. Ya kita jima nanti nyewa hotel. Dia tidak boleh begitu jemaah. Walaupun betul dia musafir, tapi safarnya karena mengelabui. Jadi hilah itu mengelabui syariat. Karena safarnya tidak ada tujuan, hanya sekedar untuk menghalalkan jima di siang hari Ramadan saja. Kecuali kalau memang betul-betul safar, ziarah ke keluarganya. Ini hilah. Jadi hilah itu mengelabui syariat untuk sudah sampai kepada hal yang haram, namun dohirnya mubah. Dohirnya kan nampak kan musafir kan boleh buka tuh jemaah. Boleh jima tidak musafir? Boleh. Boleh makan minum di bulan Ramadan yang tidak puasa. Tapi ini tadi mengelabui karena dia tidak ada niat untuk safar, hanya sengaja seperti itu. Termasuk jual beli inah itu adalah mengelabui riba. Si A pinjam uang kepada si B, ya, kata si B nggak usah lah pinjam, ini aja motor saya kamu beli di kredit.
wis per bulan 1 juta dalam 1 tahun, jadi 12 juta. Nanti sudah kamu beli ini motor dengan cara kredit, kamu jual lagi ke saya, tak beli kontan 5 juta. Itu jemaah. Akadnya apa? Nampaknya jual beli bukan? Nampaknya jual beli, tapi hakikatnya adalah pinjam meminjam uang dengan unsur riba. Itu jual beli inah namanya. Ada yang boleh jemaah seperti ini, namanya at-tawarruk namanya. Itu baru ikhtilaf ulama, tapi insya Allah yang ini boleh. Apa itu tawarruk jemaah? Tawarruk itu sama dengan tadi, mau pinjam duit jemaah ya. Tapi yang minjem ini katanya saya tidak punya ini, cuman punya barang, antum jual. Jelas jemaah? Antum jual. Akhirnya si fulan ini pinjam barang, barangnya dijual. Nah, kalau dijual kepada yang mana jemaah? Kalau dijual kepada yang punya barang maka jatuhnya tadi. Tapi tawarruk itu dijualnya kepada orang lain, itu baru boleh. Jadi si fulan ini beli barang kreditnya cuma, tapi dia kan tidak butuh motor, enggak. Butuhnya apa? Butuhnya duit. Mau pinjaman ke yang lain nanti riba. Apalagi sekarang banyak musim. Akhirnya bagaimana ya? Sudah saya jual motor ini ke kamu, tapi kredit tidak masalah. Kamu kan tidak punya uang, kredit tidak apa-apa. Terus motornya nanti jual. Nah, jualnya ke siapa jemaah? Jualnya ke orang ketiga, itu baru namanya tawaruk. Ini ada khilaf ulama. Sebagian mengatakan sama saja dengan jual beli inah tadi. Sama, tapi yang betul wallahu alam, yang benar ini adalah bab namanya at-tawarruk. Disebut tawarruk dari kata-kata perak karena butuh uang dirham gitu ya. Maka ini boleh kalau seperti itu. Jelas ya? Ini bukan termasuk hilah jual beli inah enggak, tapi termasuk bab tawarruk yang dihalalkan, diberi izin oleh agama, dibolehkan. Paham jamaah ya? Jadi antum butuh uang, ngomong ke si A hanya punya motor, ini jual. Antum beli dengan cara kredit. Taib, jadi si ini nyicil ke si A. Taib, nah ini motornya dijual ke orang lain dengan cara kontan karena dia butuh duit kontan. Boleh enggak? Al-jawab boleh. Sebagian ulama mengatakan enggak boleh, sama saja. Mau dijual ke yang punya motor atau ke orang lain sama saja. Nah ini jemaah. Jadi bab al-hilah ini ya. Hilah itu mengelabui syariat. At-tawassul ila fi'lil haram fi ma dhahiruhu mubah. Ya. Jadi melakukan hal yang bisa sampai kepada perbuatan haram yang nampaknya mubah. Tapi dari hadis yang mulia ini kita bahas hijrah. Nabi memberi contoh dalam hal niat ini adalah hijrah. Kenapa berjamaah? Karena hijrah adalah ibadah yang agung yang juga rentan hijrah ini kurang ikhlas. Maka dicontohkannya hijrah. Apalagi ada di zaman dulu ada orang yang hijrah niatnya supaya bisa kawin. Nah, seperti itu. Maka kata Nabi, "Man kana hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atin yankihuha." Namun siapa yang hijrahnya karena dunia untuk dimilikinya atau wanita yang ini kawininya, maka hijrahnya tergantung niatnya. Jadi hijrah ini berjamaah, hijrah dalam agama kalau secara bahasa artinya dari kata al-hajr, artinya meninggalkan atau menjauhi. Hijrah itu. Jadi hijrah itu kalau secara bahasa artinya apa jemaah? At-tarku, meninggalkan secara bahasa. Adapun hijrah kalau secara istilah maka ada 3 macam. Hijrah yang pertama hijratul makan. Hijrah yang pertama adalah hijrah tempat. Yakni berpindah dari tempat yang buruk ke tempat yang lebih baik. Dari negeri kafir ke negeri Islam. Itu namanya hijratul makan. Hijrah makan ini para jemaah sekalian, hijrah makan ini tidak dihapus hukumnya, ya, tidak dihapus hukumnya sampai hari kiamat. Hanya yang dihapus itu tidak ada lagi kewajiban hijrah dari kota Mekah. Paham ya? Karena Nabi bersabda, la hijrata ba'dal fathi. Kata Nabi, tidak ada lagi hijrah setelah penaklukan kota Mekah. Maknanya hijrah yang awalnya wajib dari Mekah, hijrah yang awalnya wajib dari kota Mekah, setelah Mekah ditaklukkan oleh Rasul dan para sahabat, maka kewajiban itu dihapus oleh Allah. Tapi dari negeri lain yang buruk, dari Amerika, dari Inggris, yaitu yang notabene negara-negara kafir,
itu tetap berlaku sampai hari kiamat bagi orang Islam yang tidak bisa menampakkan agama yang hidup di negeri kafir. Misalnya sholat dilarang, Jumatan dilarang, apa-apa dilarang, maka kaum muslimin wajib hijrah dari negeri tersebut. Ya. Tapi ini yang pertama, hijratul makan. Yang kedua, hijratu al-amal. Hijrah itu maknanya hijrah amal. Ini artinya taubat. Yani perbuatan kita yang buruk kita tinggalkan. Ya, apa perbuatan buruk? Kesyirikan, kebid'ahan, kemaksiatan. Ingat para jamaah, dosa itu 3 bentuk saja. Satu, kesyirikan termasuk kekufuran. Yang kedua, di bawah syirik kufur itu bid'ah. Bid'ah itu dalam agama jamaahnya, bukan dalam urusan dunia. Kalau urusan dunia kita diperintahkan untuk berbuat bid'ah. Kata Nabi apa? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu daripada aku tentang urusan dunia. Maka yang namanya kamera, internet, telepon, teknologi itu diperintah kita untuk berinovasi, untuk berbuat bid'ah. Maka bid'ah hasanah itu ada, al-jawab betul. Ada bid'ah hasanah. Apa bid'ah hasanah yang maksud? Dalam urusan-urusan yang selain agama. Ada bid'ah hasanah dalam urusan-urusan dunia. Adapun dalam agama enggak ada bid'ah hasanah, karena Allah telah menyempurnakan agama dengan diwafatkannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka benarlah kata Imam Malik, man ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasanatan. Perhatikan kata Imam Malik, faqad za'ama anna Muhammadan khana risalah. Siapa orang Islam yang berbuat bid'ah dalam agamanya lalu menganggapnya baik, maka dia berarti secara tidak langsung telah menuduh Nabi Muhammad itu mengkhianati risalah. Jadi seolah kalau dia katakan walaupun Nabi Muhammad tidak lakukan tidak apa-apa, yang penting ini kan baik dalam urusan agama, berarti seolah Nabi Muhammad tidak menyampaikan. Berarti seolah telah menuduh Nabi Muhammad telah berbuat curang dalam risalah. Kenapa? Kata Imam Malik, fa inna Allah Ta'ala yaqul, kan Allah Ta'ala berfirman, al-yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah kusempurnakan agama bagi kalian. Maka para jemaah, tolong dibedakan. Kalau ada sahabat dulu membuat hal-hal baru dalam agama, misalnya tidak diajarkan Nabi, lalu nabinya ada di hadapan Nabi, itu bukan bid'ah. Yang bid'ah itu kalau Nabi telah wafat lalu kita mengada-ada zikir, tata cara sholat, ibadah atau dalam masalah akidah. Ada dulu di zaman Rasul ada sahabat, ketika Nabi bangkit dari ruku', sahabat ini di belakang Nabi baca doa yang belum diajarkan Nabi. Dia mengatakan Rabbana lakal hamdu, lalu dia mengatakan Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi. Nabi bangkit dari ruku', sami'allahu liman hamidah. Di belakang Nabi ini sahabat baca Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Selesai sholat Nabi tegur, Nabi tanya, dan sahabat ini sempat takut juga, gemetar. Nabi tanya, manil mutakallim? Siapa yang barusan baca tadi itu? Sahabat ngaku, ana ya Rasulullah. Saya ya Rasulullah. Kata Nabi apa? Kata Nabi, disinilah para jemaah yang membedakan. Nanti kalau salah Nabi tegur dia. Kalau salah Nabi tegur, kalau benar Nabi betulkan berdasarkan wahyu. Justru inilah kehebatan sahabat. Terkadang menjadi sumber wahyu turun dengan sebab perbuatannya, perkataannya. Kalau kita sekarang sopo sing menjamin wahyune turun? Jibril tekondi, Jibril sing turun. Jadi Jibril pasti memberitahu Nabi kalau betul. Kalau salah ditegur pula oleh Allah. Tapi ternyata yang ini dibetulkan oleh Nabi. Kata Nabi, wallahi laqad ra'aitu bid'an wa zalazina malakan. Demi Allah kata Nabi, aku melihat 30 lebih malaikat. 30 lebih malaikat. Yabtadiruna ayyuhum yaktubuha awal. Berebut 30 malaikat ini, berebut siapa di antara mereka yang paling pertama melaporkan kepada Allah. Saking disetujuinya. Berarti kita sekarang boleh mengamalkan ini karena sudah disetujui oleh Nabi dari Allah langsung. Boleh kita habis ruku' sami Allah liman hamidah, boleh kita baca seperti bacaan sahabat ini. Rabbana lakal hamdu hamdan katsiran. Termasuk adzan jemaah. Adzan itu adalah mimpinya sahabat yang disetujui Nabi. Adzan itu. Jadi Nabi itu kan musyawarah. Bagaimana cara manggil orang sholat? Usulan dari sahabat pertama lonceng. Kata Nabi, lonceng ini kayak Nasrani, enggak setuju. Ya sudah,
Nabi nyerah aja mah. Enggak ada keputusan. Wes aku bingung kata Nabi. Nah, tunggu wahyu dari Allah. Nyerah Nabi SAW. Malamnya sahabat mimpi. Mimpinya sahabat didatangi orang yang pakai pakaian hijau bawa lonceng. Ya. Bawa lonceng. Lalu sahabat itu tanya gitu ya. Minta lonceng itu. Lalu kata orang, untuk apa kamu lonceng? Kata sahabat, untuk manggil orang sholat. Lalu kata orang ini yang bawa lonceng, jangan. Aku ajarkan untuk panggil orang sholat dengan kalimat. Diajarkan lafaz-lafaz ada Allahu Akbar, Allahu Akbar sampai selesai. Lalu dilaporkan kepada Nabi. Apa kata Nabi? Kata Nabi, ini ru'yatul haq, ini mimpi yang hak. Ya sudah, ajari Bilal, suruh dia nanti azan. Kenapa? Karena suaranya lantang. Ya. Jadi kalau muadzin itu cuma yang suaranya lantang, karena semakin lantang suara itu semakin afdal. Jangan yang pelan-pelan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Yang lantang suara. Bilal. Ya, ini menunjukkan kalau sekarang kita mimpi, saya mimpi ternyata subuh itu 3 rakaat aja. Langsung apa? Langsung kita kata ini ru'yah minallah, yani ini wahyu. Lah, itu setan, itu iblis yang akan menghancurkan agama kita. Karena sudah tidak berlaku lagi mimpi, nggak berlaku lagi hal-hal baru setelah Nabi wafat. Jadi tolong perhatikan, jangan sampai jadikan dalil tuh sahabat aja berbuat bid'ah, maka kita pun boleh. Lah, sahabat, yakni Nabi bahkan subhanallah, hatta Nabi tidak melihat pun jemaah. Tapi kalau sahabat berbuat salah, Allah, kalau sahabat berbuat salah, pasti Allah akan menegurnya. Mana dalilnya? Jabir mengatakan radhiyallahu anhu. Kata Jabir, kunna na'zilu fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam wal Qur'an yanzil. Kami terbiasa azal di zaman Nabi. Kami sahabat terbiasa azal di zaman Nabi padahal Quran masih turun. Ingat perkataan padahal Quran masih turun. Yakni kalau azal dilarang, pasti Allah akan menegur, akan menurunkan wahyu haramnya azal. Walaupun Nabi Muhammad, azal itu di mana sih jemaah? Azal itu sahabat di kasur-kasur mereka sama istrinya, di kamar-kamar mereka. Rasul tidak tahu. Tapi kata sahabat, seandainya azal dilarang, pasti Allah akan menurunkan wahyu. Maknanya, jadi sahabat itu menjadi sumber wahyu kadang-kadang cuma dalam beberapa permasalahan. Jelas ya? Baik. Hijrah amal ini berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-muhajir, perhatikan kata Nabi, orang yang berhijrah adalah man hajara amma nahallahu anhu. Orang yang hijrah hakikatnya orang yang meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah. Maka sekarang antum sering dengar kata-kata hijrah. Pemuda hijrah, artis hijrah, macam itu bagus. Maknanya memang secara bahasa demikian hijrah. Cuman harus istiqomah. Jangan dulu hijrah dari joget, sudah lama joget lagi. Sudah kadung diluk-lukan dia artis yang berhenti joget lagi jemaah. Itu karena nggak ngaji. Harusnya kan setelah itu ngaji, istiqomah, dalami ilmu. Pendeta yang masuk Islam ngaji, bukan kemana-mana ceramah, sehingga salah akhirnya. Akhirnya apa kesalahannya? Nabi Isa telah wafat, kata sang pendeta yang baru masuk Islam. Nabi Isa telah wafat, kuburannya ada. Lah, ini akidah yang sesat menyimpang. Nabi Isa masih hidup jemaah. Belum ada. Baik. Nabi Isa masih hidup. Ini akidah kita ahli sunnah wal jamaah. Bahkan di antara tanda akhir zaman adalah turunnya Nabi Isa, nuzulu Isa bin Maryam. Kalau Dajjal bukan turun, kalau Dajjal apa? Khurujud Dajjal. Kalau Nabi Isa turun, kalau Dajjal keluar. Dan sekarang sudah ada Dajjal itu. Hadis Tamim Ad-Dari dalam hadis Muslim, pernah terdampar di sebuah pulau, itu mendapati Dajjal sedang diikat. Cuman dia lupa pulaunya di mana. Cuman kan paling tidak jauh dari Jaziratul Arab aja kan. Ya. Itu dibenarkan oleh Nabi SAW. Jadi Dajjal itu ada, sudah ada. Dan ingat jemaah, Dajjal itu bukan jin, bukan setan. Dajjal itu, kalaupun setan, maksudnya setan dari jenis manusia. Dia anak Adam. Jadi jemaah, jangan ditanya anaknya Dajjal, Dajjal tidak kawin. Dajjal tidak berketurunan. Dan Dajjal itu orangnya pendek, besar, gemuk, kemudian
Dalam hadis-hadis sifatnya disebutkan oleh Nabi menunjukkan dia manusia biasa, rambutnya keriting jemaah, kulitnya merah, kulitnya, dahinya tertulis ma baina ainaihi maktubun kafara, dalam lafaz kafir, yaqra'uhu kullu muslim hatta walau kana ummiyan, bisa terbaca oleh setiap orang muslim walaupun buta huruf, tidak ngerti alif ba ta sa. Kalau Dajjal muncul dia bisa baca itu, ini Dajjal, sehingga dijauhi ya. Dan kakinya bukan ada orang yang kaki cacat X ya jemaah ya, letter X, ini O. Jadi Dajjal ini makhluk cacat jemaah. Mamsuhul ainul yumna, mata yang kanannya picek sebelah. Yani matanya dua Dajjal itu. Makanya keliru kalau Dajjal dianggap mata satu. Sehingga sempat beredar di YouTube ada orang matanya satu tengah-tengah ini. Padahal editan itu jemaah. Saya kira musim editan saya. Dajjal itu matanya bukan di tengah, justru di tengah itu tulisannya kafir. Matanya dua, hanya sebelah buta, picek. Yang kanan. Jadi matanya melihat hanya yang kiri. Dan canggihnya Dajjal jemaah, dia akan mengelilingi seluruh bumi ini kecuali Mekah, Madinah. Jadi sampai juga ke Surabaya, akan sampai. Ini daerah mana ya? Kemanyar, sampai jemaah. Karena semua bumi ya, dan memiliki sifat-sifat ketuhanan. Orang mati bisa hidup atas izin Allah, hujan bisa langsung turun, sehingga banyak yang tertipu ya. Nah, jadi bedakan kalau Nabi Isa turun. Kalau Nabi Isa hidupnya berapa lama cuma? Nabi Isa hidupnya lamanya di bumi 40 tahun. Maka tidak bertentangan ketika dikatakan 7 tahun dengan 40 tahun. Dua riwayat ini tidak bertentangan. Ada yang mengatakan 7 tahun, ada yang mengatakan 40 tahun. Itu dua-duanya benar. Nah, kalau dua-duanya benar bagaimana? Nabi Isa diangkat ke langit saat usia 33 tahun jemaah. Dan itu usianya penduduk surga nanti. Setiap makhluk Allah, manusia ini, hamba Allah dibangkitkan dari kiamat, semuanya usianya satu. Hatta bayi yang meninggal saat keguguran dibangkitkan usia semua 33 tahun. Maka nenek-nenek pernah kayak mau nangis di zaman Nabi. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Kata Nabi, nenek di surga ndawono nenek-nenek. Maksudnya bukan si nenek tidak masuk surga, maksudnya semua kalau masuk surga usianya 33 tahun. Jelas ya? Seusia Nabi Isa saat diangkat. Nah, nanti Nabi Isa turun di muka bumi, setelah turun hidupnya berapa tahun? 7 tahun toh. Setelah Ya'juj Ma'juj mati atas doa Nabi Isa dan juga membunuh Dajjal. Jadi Dajjal matinya oleh siapa? Oleh tombaknya Nabi Isa. Adapun Ya'juj Ma'juj bukan dengan senjata, tapi dengan doanya Nabi Isa alaihissalam. Dan ahli sunnah akan berperang melawan Dajjal bersama di bawah pimpinan Nabi Isa alaihissalam. Jelas jemaah ya? Ini akidah jemaah. Maka kita di poin-poin akidah mesti dibahas ini. Percaya kepada turunnya Nabi Isa, percaya kepada khuruj Dajjal, karena ini diingkari oleh sebagian kaum muslimin. Biasanya kemarin gimana? Adzan dulu, lanjut terus? Hah? Baik, adzan ya.
Bismillahirrahmanirrahim wassalatu wassalamu ala Rasulillah tsumma amma ba'd. Tapi para jamaah, sebelum melanjutkan saya ingatkan kalau ada yang azan maka jangan sia-siakan kesempatan untuk meraih surga dan syafaat. Surga Allah hanya dengan menjawab azan dan syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun di antara syaratnya yang pertama adalah Nabi menyebutkan idza sami'tul muadzin faqulu misla ma yaqul. Kalau antum mendengar, jadi bukan yang azan, antum mendengar azan kata Nabi, maka ucapkan ikuti seperti ucapan muadzin. Kecuali pada hayya ala, kecuali hayya ala shalah, kecuali hayya ala falah. Dia kita katakan apa? La haula wala quwata illa billah. Terus belum selesai di situ kata Nabi summa shallu alayya. Berarti yang kedua bersolawatlah kepada Nabi. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, seperti tahiyat dalam salat. Yang ketiga belum cukup. Yang ketiga summa sallallahu liyal wasilah, lalu mohonkanlah kepada Allah untukku al-wasilah. Itu membaca Allahumma rabb hadhihi da'wat tamma salatul qaimah ati Muhammadan al-wasilah wal fadilah wa ba'athu maqaman mahmudan alladhi wa'adtah. Selesai sampai di situ jemaah. Innaka la tukhliful mi'ad, hadis dhaif. Jadi selesai sampai wa'adtah. Apa kata Nabi? Wajabat lahul jannah, berhak dia masuk surga. Dalam lafaz halat lahu syafa'ah, dihalalkan baginya syafaatku di hari kiamat. Maka luar biasa, amalan enteng, amalan ringan. Yang paling enteng ringan lagi namun berat jemaah, gampang dilakukan adalah baca Quran. Baca Quran kan kata Nabi satu huruf itu berapa jemaah? Man qara harfan min kitabihi wa bihi hasanah wal hasanah bi asyri amsalihah. Siapa yang baca satu huruf Quran baginya pahala, dan pahala dilipat gandakan berapa? Berapa jemaah? 10. Lalu bila merinci, la aqulu alif lam mim harfun. Aku enggak mengatakan alif lam mim itu sehuruf kata Nabi, la. Walakin alifun harfun wa lamun harfun wa mim harfun. Tapi alif sehuruf, lam sehuruf, mim sehuruf. Berarti kalau alif lam mim berapa dapat pahala? 30. Kemarin hari Sabtu saya ngaji di Puri Indah Sukoharjo, ngaji kitab tafsir surah An-Naba. Di situ dijelaskan dalam surah An-Naba, amma yatasaalun, itu total hurufnya jemaah. Total hurufnya 770 huruf. Surah An-Naba. Coba nih 10 pahala berarti berapa jemaah? 770. Piro? Kali 10. Ayo keluarkan kalkulator. Kita memang enggak biasa ngitung duit banyak jemaah. Biasa 10.000, 20.000. Berapa? 7.700 pahala loh jemaah. Surah An-Naba enggak sampai 5 menit loh jemaah.
Allahu Akbar. Maka rugi. Quran ada di rumah gak pernah dibaca. Rugi jemaah baca. Buka tiap hari. Mari jemaah baca Quran itu tiap hari. Bahkan kata Imam Al-Jauzi, kalau kita punya mushaf di rumah, kalau mushaf tidak dibaca, walaupun kita baca Quran tapi tidak melalui mushaf, mushafnya bulukan debu nggak pernah dibuka, itu termasuk kita mahjur. Mushaf itu telah kita jauhi. Jadi jangan banyak-banyak, antum nggak perlu banyak beli mushaf jemaah. Mushaf sumbangkan kepada masjid, ke para tahfidz Quran, biar anak-anak yang tahfidz Quran itu ya. Jangan, ini orang setiap Ramadan beli mushaf jemaah. Mushaf ini numpuk mushaf, 10 mushaf, nggak dibaca satu pun. Ya boleh. Satu tok sampai lecak kita bolak-balik. Enggak habis setahun mushaf satu loh jemaah. Seumur hidup mungkin enggak habis. Memang dimakan, digigitin mushaf itu. Enggak habis. Jadi cukup satu antum punya mushaf, sisanya antum kasih ke talib ilmu. Tapi jemaah, ini materi masih panjang karena kita akan bahas tentang fitnah dunia. Kemudian fitnah wanita di sini. Karena Nabi mengatakan, "Man kanat hijratuhu lidunya yusibuha." Akan ada pembahasan fitnah dunia. Lalu akan ada pembahasan fitnah wanita insyaallah. Namun sebelumnya tadi tentang hijrah, satu lagi yang hijrah. Yang ketiga hijratul amil. Hijrah amil, yakni pelaku maksiat. Jadi dalam pergaulan Imam Ibnul Qayyim itu membagi 3 jemaah. Satu, ibarat makanan dan minuman. Ini kita bergaul dengan orang-orang beriman. Ya, lezat, nikmat, enak. Yang kedua, pergaulan itu Imam Ibnul Qayyim mengibaratkan dengan obat. Dengan obat. Yaitu apa? Pergaulan dengan manusia dalam rangka dunia. Rekan bisnis, rekan kerja. Ya jemaah. Ini kita walaupun rekan bisnis kita hatta orang kafir tidak masalah. Hatta rekan bisnis kita mungkin enggak ahli ibadah, bukan orang beriman, mungkin ahli maksiat. Tapi namanya obat, batasi saja sesuai dosis coba. Kita hanya berhubungan urusan kerja, selesai. Jangan lebih akrab, jangan. Yang akrab itu dengan orang beriman, yang rajin sholat, rajin ngaji, akidah kuat, tauhid bagus. Itu yang kita jadikan dia sehari-hari kita. Makan minum kan berapa banyak jemaah? 3 yang gembul bisa 7 loh jemaah. Tidak apa-apa kalau dengan orang beriman. Ya. Tapi kalau dengan rekan bisnis kita sewajarnya saja. Jelas? Sesuai porsi saja. Selesai bisnis selesai. Ya. Yang ketiga Imam Nuqayyim mengibaratkan dalam pergaulan ibarat racun. Jadi ada makan minum, makanan minuman, ada obat. Kalau obat kebanyakan juga apa jemaah? Rekan bisnis kita kan bukan orang beriman semuanya. Ya kan gitu jemaah, rata-rata bos kita, atasan kita. Ya, bergaul sesuai dengan porsi kerja. Yang racun yang bagaimana sama? Bergaul dengan ahli maksiat, apalagi orang kafir yang akidahnya rusak dijadikan teman akrab. Itu minum racun namanya jemaah. Nah, di dalam Al-Qur'an Allah menegaskan. Ini terdapat di dalam surah Zukhruf jemaah. Ayat 67. Al-akhilla yauma idzin ba'dhum li ba'din adu. Yang namanya pertemanan kelak di hari kiamat itu jadi musuh. Jadi musuh jemaah. Di dunia akrab tapi di akhirat jadi musuh. Siapa dia? Selain orang-orang yang bertakwa. Illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kata Allah. Ya jemaah. Maka kita harus memilih teman dalam bergaul dijadikan sebagai teman akrab. Tapi dalam bergaul keseharian dengan siapapun kita bergaul, tapi jangan terlalu dalam jemaah. Sewajarnya, ya. Bahkan dengan orang yang pelaku maksiat jangan dijadikan sebagai teman akrab. Boleh dalam rangka untuk menasihati dan semisalnya. Baik. Nabi juga mengatakan al-mar'u ala dini khalilih. Seseorang itu tergantung agama temannya. Falyanzur ahadukum man yukhalil. Maka perhatikan dengan siapa kalian berkhalil. Berkhalil itu berteman akrab juga. Sebagai saudara, teman akrab itu maksudnya. Ini bukan hadis, bukan melarang bergaul sama ya. Bergaul dengan siapapun, hatta dengan orang kafir sekalipun. Mungkin kita bisa jadi sarana dapat hidayah dia, tidak masalah. Baik, demikian para jamaah, mohon izin berarti materi kita masih ada pembahasan fitnah dunia dan fitnah wanita. Mungkin nanti kasih judul pertemuan berikut adalah fitnah dunia, fitnah wanita. Ya, demikian dari hadis ini. Baik, ada hal yang perlu saya sampaikan.
terkait menghitung zikir jemaah, zikir ba'da shalah. Nabi memerintahkan untuk menghitung zikir dengan mengakad jari. Akid nabil anamil. Cara mengakad jari itu jemaah, yakni dari luar ke dalam seperti ini. Subhanallah, 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 subhanallah. Kalau keluar namanya lawan dari al-akad itu al-hal. Subhanallah, subhanallah. Kayak ini kalau ngitung duitnya. Saya urang yang utul yang petang yang ulil yang. Tapi ngitung zikir subhanallah, 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 subhanallah. Atau yang biasa kita hitung sebenarnya subhanallah, ya, yang biasa subhanallah, subhanallah. Dengan tangan kanan. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam Allah biyaminihi. Nabi kalau hitung zikir dengan tangan kanannya. Demikian Allah taala alam. Subhanallahi wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.